Assalamualaikum, halo guys, Marif di sini. Di video kali ini kita akan membahas perkembangan pertanian di Indonesia. Video kali ini merupakan tugas mata kuliah saya, mata kuliah politik pertanian. Pertanian di Indonesia sebelum Belanda datang ditentukan oleh adanya sistem pertanian padi dengan pengairan yang merupakan praktik turun-temurun petani Jawa. Sistem pertanian padi sawah merupakan upaya untuk membentuk pertanian menetap. Oke, slide selanjutnya, seperti yang kalian lihat, ini merupakan sistem pertanian irigasi. Sistem irigasi ini sudah mulai dikenal peradaban Mesir kuno, yang memanfaatkan sungai Nil untuk pengairan pertanian mereka. Di Indonesia, irigasi tradisional pun telah berlangsung sejak zaman nenek moyang. Hal tersebut dapat dilihat juga dalam cara pengairan dan bercocok tanam pada masa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia, yaitu dengan membendung sungai. Secara bergantian dialirkan ke sawah-sawah. Saat ini pertanian padi telah menggalakkan menggunakan teknologi irigasi tetes netafim. Cara ini sudah dimulai sejak tahun 2011 di Italia, di mana padi kini bisa ditanami di lahan yang tanpa dibanjiri air lagi. Inilah cara kerja teknologi irigasi tetes netafim. Kita lanjut ke pembahasan utama. Perkembangan pertanian di Indonesia dimulai pada penjajahan kolonial, era sebelum kemerdekaan, pada masa awal kemerdekaan, era Orde Baru, dan pertanian era reformasi sampai saat ini. Slide ke-7, perkembangan pertanian pada masa penjajahan kolonial. Pada saat itu Indonesia masih dipimpin oleh pemerintah Hindia Belanda. Pada tahun 1811, Gubernur Hindia Belanda Sir Thomas Stamford Raffles mengeluarkan kebijakan pajak tanah dan yang menggarap lahan, di mana rakyat atau para petani di Nusantara diwajibkan membayar pajak pada pemerintah yang dianggap sebagai uang sewa dengan dasar bahwa semua tanah adalah milik negara. Pada tahun 1814, Thomas Stamford Raffles mengakhiri pemerintahannya dengan adanya Convention of London Pact. Sistem tanam paksa atau kulturstelsel diperkenalkan oleh Gubernur Hindia Belanda Van den Bosch pada tahun 1839, di mana orang pribumi wajib menyerahkan sebagian lahannya untuk ditanami tanaman yang sesuai kehendak Belanda dan hasil panen wajib diserahkan pada pemerintahan kolonial. Jelas ini sangat merugikan masyarakat. Hingga pada tahun 1870 dikeluarkannya Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula yang mengawali era liberalisasi ekonomi. Sistem tanam paksa pun dihentikan. Selanjutnya slide ke-8, perkembangan pertanian era sebelum kemerdekaan. Pada tahun 1918 berdirilah Balai Besar Penyelidikan Pertanian, atau dalam bahasa Belanda Algemene Profestation voor den Landbouw, atau saat ini disebut Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Biji Teknologi dan Sumber Daya Genetik Pertanian. Lembaga ini menjadi pusat penelitian dan pengembangan biji teknologi dan sumber daya genetik yang mendukung ketahanan pangan berkelanjutan dan agribisnis berdaya saing tinggi. Oke, next slide selanjutnya, perkembangan pertanian pada masa awal kemerdekaan. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok atau Undang-Undang Pokok Agraria, yaitu tanggal 24 September 1960. Undang-Undang Agraria ini mengatur tentang pembagian, peruntukan, dan kepemilikan tanah. Dengan lahirnya Undang-Undang Agraria ini, pertanian menjadi lebih terarah dan lebih baik. Oke, next slide selanjutnya. Perkembangan pertanian pada era Orde Baru. Pada era ini, pertanian Indonesia mencapai masa kejayaannya, di mana pada saat itu Indonesia bisa menjadi swasembada pangan. Pada tahun 1974, dibentuklah Badan Litbang Pertanian. Lembaga ini bertujuan untuk melaksanakan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang pertanian. Kemudian berdirinya Departemen Koperasi memudahkan petani untuk mengakses permodalan. Dikeluarkannya Ketetapan Presiden Nomor 24 Tahun 1983, terjadi reorganisasi di Badan Litbang Pertanian. Artinya pada saat itu pemerintah sangat serius menangani pertanian di Indonesia, sehingga Badan Litbang terdiri atas Sekretariat, Pusat Data Statistik, Pusat Perpustakaan Pertanian, dan lain-lain. Disusul pada tahun 1993 dibentuk Balai Pengkajian Teknologi Pertanian atau BPTP dan Loka Pengkajian Teknologi Pertanian atau LPTP yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Perkembangan pertanian pada era reformasi sampai saat ini. Krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998
Departemen Pertanian kehilangan arah. Hal ini dikarenakan pudarnya pembangunan jangka panjang ke-6 yang menjadi ciri khas tahap orientasi Orde Lama. Meski tidak semuanya tapi mendominasi, dampak yang ditimbulkan adalah rendahnya produktivitas pertanian tanaman, pangan, dan hortikultura. Pada tahun 2005 muncul rencana pemerintah dalam melakukan revitalisasi pertanian di Indonesia atau menghidupkan kembali pertanian di Indonesia. Pada tahun 2010, pemerintah mencanangkan pertanian organik, namun rencana ini gagal karena kurang kesiapannya petani di Indonesia. Cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.